Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduLead Conference, Bapak Ibu semua. Di EduLead Conference ini saya mengambil penelitian tentang gambaran pengalaman pimpinan sekolah dan guru dalam pelaksanaan kepemimpinan distributif di salah satu sekolah dasar Islam terpadu di Kota Depok. Tapi izin saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahadian Sono. Saya salah satu associate coach di EduLead. Saat ini beraktivitas sebagai pengurus harian Yayasan Ummul Qura Depok. Ya, alhamdulillah sudah 15 tahun menjadi praktisi pimpinan sekolah. Baik, kembali ke penelitiannya. Yang menjadi latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian tersebut ada dua ya. Yang pertama terkait dengan minat saya pribadi secara personal tentang kepemimpinan sekolah. Lalu yang kedua terkait dengan konsep model kepemimpinan distributif itu sendiri, yang menurut saya pribadi cukup menarik. Nah, perbedaan antara kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan distributif itu, kalau kepemimpinan tradisional, kepemimpinannya itu bersifat tunggal. Jadi segala sesuatunya itu berpusat pada kepala sekolah misalnya, yang sumber pengetahuan, segala keputusan, penyelesaian masalah itu berfokus pada satu pimpinan. Nah, ini harus digeser menjadi kepemimpinan distributif. Kepemimpinan distributif itu kepemimpinan yang mendistribusikan tugas-tugas dan juga kewenangannya atau pengaruhnya kepada orang lain, dalam hal ini bawahannya. Nah, dan itu bersifat normatif dan deskriptif, dan ada interaksi yang bentuknya baik formal maupun non formal. Dengan kata lain, jadi kalau kepemimpinan distributif itu kepemimpinannya itu diperluas. Memang ada tujuan dari kepemimpinan distributif ini agar terjadi kaderisasi sebenarnya kepemimpinan di sekolah, sehingga wakil kepala sekolah atau guru-guru itu punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin sekolah di masa yang akan datang. Di EduLead Conference ini saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai gambaran pelaksanaan kepemimpinan distributif pada salah satu sekolah Islam terpadu di Kota Depok. Nah, secara khusus itu untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman para pimpinan sekolah dan guru dalam pelaksanaan kepemimpinan distributif di sekolah tersebut. Nah, harapannya memang dengan mengetahui gambaran pelaksanaan kepemimpinan distributif, kami jadi memahami gambaran secara utuh bagaimana pelaksanaan kepemimpinan distributif dan mengetahui apa yang sudah dijalankan, apa yang mendukung kepemimpinan tersebut, dan apa yang masih menjadi hambatan atau kurang mendukung pelaksanaan kepemimpinan distributif. Itu tujuan penelitiannya. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana gambaran pengalaman pimpinan sekolah dan guru dalam pelaksanaan kepemimpinan distributif di sekolah tersebut, dan juga apa saja makna yang dapat menjelaskan pengalaman para pimpinan sekolah dan guru dalam melaksanakan kepemimpinan distributif di sekolah tersebut. Penjelasan sedikit, kalau fungsi dari makna ini nanti ketika ada sekumpulan makna ini akan diambil kesimpulannya untuk mendapatkan gambaran. Nah, itu pertanyaannya, dan ini metode penelitiannya. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi itu, jadi kami melakukan mengkaji terhadap individu-individu secara mendalam tentang konsep tertentu. Jadi mengkaji pengalaman mereka tentang konsep tertentu.
dalam hal ini konsepnya adalah kepemimpinan distributif. Nah, untuk teknik pengambilan datanya menggunakan in-depth interview atau wawancara secara mendalam. Nah, setelah hasil wawancara itu hasil wawancaranya nanti akan dianalisis menggunakan metode modification of the statically scan method dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 5 langkah. Yang pertama, peneliti melakukan penulisan deskripsi secara lengkap hasil wawancara. Jadi ditulis semua menjadi satu transkrip. Lalu dari tulisan-tulisan tersebut dipilih pernyataan penting. Ya, pernyataan penting di sini adalah pernyataan yang terkait dengan kepemimpinan distributif dan cenderung berulang, ya, cenderung muncul dari setiap statement yang disampaikan oleh informan. Nah, kami menghilangkan pernyataan-pernyataan yang tidak berhubungan dengan kepemimpinan distributif, dan begitu juga kalau hanya sekali dan tidak urgen maka itu juga dihilangkan. Nah, setelah pernyataan penting itu terkumpul, kami kelompokkan ya dalam satuan makna. Ya, satuan makna, dan setelah mendapatkan satuan makna, kami melakukan refleksi atau berusaha menghayati dari satuan-satuan makna itu sehingga dibuat kerangka acuannya. Nah, dari kerangka acuan ini dibuat gambaran besar, gambaran keseluruhannya, dan esensi dari setiap makna tersebut. Itu yang dilakukan dalam metode ini. Nah, langsung ke hasilnya. Setelah melakukan wawancara dan juga melakukan analisis, akhirnya didapatkan 5 esensi makna dari hasil penelitian ini. Yang pertama adalah tentang pendelegasian tugas dari pimpinan sekolah kepada guru, lalu tentang dukungan pimpinan sekolah kepada guru, lalu yang ketiga bagaimana interaksi pimpinan sekolah dan guru, yang keempat keterlibatan guru dalam kepemimpinan, dan yang kelima terkait dengan selebrasi atau perayaan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Nah, ini jadi 5 esensi dari hasil penelitian ini. Nah, saya coba sampaikan satu persatu secara ringkas. Terkait dengan delegasi, didapatkan makna bahwa ada pendelegasian yang pendukung kepemimpinan distributif, ada pendelegasian yang kurang mendukung kepemimpinan distributif. Sebagai contoh untuk yang mendukung terkait dengan bagaimana cara pimpinan sekolah mendelegasikan tugas-tugas kepemimpinannya, bagaimana dia menentukan tugas mana yang harus diberikan, lalu kepada siapa dia berikan, dan bagaimana menentukan kesiapan orang-orang yang akan didelegasikan, dan juga bagaimana merencanakan pendelegasian. Serta yang paling penting bagaimana pimpinan sekolah memberikan waktu dan juga kewenangan bagi orang-orang yang didelegasikan. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang dianggap mendukung kepemimpinan distributif. Tapi di sisi lain ada juga tindakan yang dinilai tidak kurang mendukung kepemimpinan distributif. Misalnya pendelegasiannya berdasarkan kekurangan. Ini sederhananya biar mudah dipahami. Misalnya wakil kepala sekolah punya 2 tugas, ada tugas mengelola minat dan bakat dan juga tugas tentang mengelola inklusi. Nah, inklusi ini yang kebetulan yang dia tidak pahami atau kurang dia ketahui. Nah, yang kurang ini yang dia delegasikan kepada bawahannya. Apa dampaknya? Nanti kita akan diskusikan. Lalu terkait dengan target pendelegasian yang kurang jelas dan juga instruksi pendelegasian yang kurang dipahami. Nah, ini memberi makna pendelegasian yang kurang mendukung kepemimpinan distributif. Lalu terkait dengan dukungan, bagaimana dukungan pimpinan terhadap guru yang mendapatkan tugas tersebut. Ada makna yang
yang mendukung ya adanya dukungan dari pimpinan sekolah, tapi ada juga yang menunjukkan kurangnya dukungan dari pimpinan sekolah. Sebagai contoh misalnya ada beberapa dukungan, bentuk-bentuk dukungan di satuan malam tersebut. Nah, salah contohnya adalah misalnya dukungan psikologis, itu terkait dengan motivasi yang diberikan oleh pimpinan sekolah, atau dukungan material, misalnya ada insentif yang didapatkan dari pelaksanaan tugas tersebut. Itu bentuk dukungan. Tapi ada juga yang terkait dengan kurang dukungan, misalnya karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari pimpinan sekolah, sehingga guru yang diberi tugas itu harus mencari informasi atau pengetahuan atau keterampilan itu ke orang lain atau ke tempat lain, sehingga intinya dia harus belajar sendiri. Ini dan juga misalnya pimpinannya kurang inisiatif, sehingga harus guru yang inisiatif bertanya terlebih dahulu mengenai masalah-masalahnya, baru pimpinan sekolahnya turun untuk membantu. Nah, ini terkait dengan dukungan. Lalu dengan interaksi. Nah, interaksi itu ada makna yang muncul adalah interaksi formal dan non formal yang mendukung pelaksanaan pimpinan distributif, dan ada juga yang interaksi yang kurang mendukung, yaitu dengan sulitnya aksesibilitas guru terhadap pimpinan sekolah. Ini menghambat pelaksanaan kepemimpinan distributif. Interaksi formal dan non formal itu interaksi yang formal itu biasanya dalam bentuk rapat. Kalau interaksi non formal itu dalam interaksi yang bersifat kekeluargaan di luar rapat, gitu ya. Ini yang didapatkan kalau terkait dengan interaksi. Lalu tentang skema keterlibatan, ada dua makna juga, yaitu yang melibatkan guru dan staf dalam kepemimpinan, ada yang kurang melibatkan guru dan staf. Kalau yang melibatkan, contohnya melibatkan dalam bentuk teknologi, keterlibatannya dalam bentuk kolaborasi, atau keterlibatan dalam bentuk formal dan struktur. Nah, kalau yang bentuknya kurang melibatkan guru dan staf itu ada informasi yang sifatnya hanya satu arah. Jadi dalam pengambilan, contohnya dalam pengambilan keputusan atau ide-ide itu dari pimpinan sekolah tanpa melibatkan guru untuk pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang terakhir terkait dengan skema selebrasi, maknanya ada satu, yaitu selebrasinya masih terbatas dan pemberian rewardnya belum maksimal, sehingga ini kurang mendukung pimpinan distributif. Sebagai contoh, terbatasnya itu hanya dalam bentuk verbal saja, tertulis dalam WA group, dan hanya dalam konteks kepanitiaan, sedangkan tugas-tugas yang sifatnya individual, tugas-tugas non kepanitiaan itu belum mendapatkan selebrasi, dan sifatnya masih grup, belum secara individu. Itu terkait dengan skema selebrasi. Nah, sehingga bagaimana kesimpulan gambaran berdasarkan makna-makna yang didapatkan dalam penelitian ini? Kesimpulannya adalah sekolah dan pimpinan secara umum, sekolah dan pimpinan sekolah itu telah berusaha melaksanakan kepemimpinan distributif secara baik, ya. Jadi ada proses pendelegasian, pemberian tugas, sharing kewenangan. Jadi bawahan boleh menentukan perencanaan, boleh menentukan anggaran, dan juga bisa menentukan tim-timnya. Lalu ada dukungan juga dari pimpinan sekolah ketika dia melaksanakan tugas tersebut. Ada proses interaksinya, dan juga ada selebrasinya. Tetapi itu masih banyak hal yang harus dikembangkan atau disempurnakan, sehingga fungsi atau tujuan utama dari kepemimpinan distributif ini
yaitu membangun dan mengembangkan guru dalam keterampilan memimpinnya itu bisa terwujud. Nah, saya mau diskusikan sedikit dari hasil penelitian tersebut. Dari hasil penelitian, hal yang yang menghambat atau kurang mendukung itu saya nilai ada 5 hal yang menyebabkan. Yang pertama terkait dengan kapasitas dan kapabilitas pimpinan sekolah. Dalam pelaksanaan kepemimpinan distributif ini memang harus dipastikan bahwa kapasitas dan kapabilitas pimpinan sekolah bisa menjadi sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebenarnya untuk terkait dengan tugas-tugas yang didelegasikan. Sehingga bawahan yang didelegasikan itu tidak kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan ketika atasannya memang sudah capable atau ya sudah capable atau sudah mampu melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, pada kenyataannya secara insting mungkin ya, pimpinan sekolah itu seringkali memberikan tugas-tugas yang kurang gitu, tugas-tugas yang tidak dia kuasai. Misalnya yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan, contohnya waktu kepala sekolah ada tugas minat bakat dan tugas inklusi. Nah, dia tidak paham tuh soal inklusi, diberikan kepada bawahannya. Nah, ketika bawahannya menjalankan inklusi dan menemui hambatan, dia ketika bertanya kepada pimpinan sekolah, karena pimpinan sekolahnya juga nggak capable gitu ya, akhirnya dia terpaksa harus mencari sendiri. Dan pada saat itu dia perasaannya menjadi kurang didukung oleh pimpinan sekolah. Sehingga mungkin gini strateginya. Memang agak sulit misalnya kita bisa mendapatkan pimpinan yang semua aspeknya itu secara kapabilitas bagus gitu ya. Mungkin ada aspek-aspek yang lemah, tapi pimpinan sekolah itu sebaiknya memberikan justru yang kuat, yang dia kuasai tentang tugas tersebut. Nah, yang kuat ini yang diberikan kepada bawahannya. Sehingga ketika bawahannya mengalami hambatan, dia bisa bertanya langsung kepada pimpinan sekolahnya, dan pimpinan sekolahnya bisa memberikan pengetahuan atau keterampilan tambahan buat bawahannya tersebut. Jadi dia tidak perlu mencari. Nah, yang lemah ini, yang kurang dari pimpinan sekolah itu justru yang harus dia perkuat lagi supaya dia istilahnya lebih berkembang lagi. Jadi pimpinan sekolahnya berkembang, anak buahnya juga berkembang. Kalau yang diberikan justru yang kurang, akhirnya ya jadi masing-masing yang pegawai bawahannya tidak berkembang, begitu juga pimpinan sekolahnya tidak berkembang. Itu salah satu yang mungkin bisa didiskusikan terkait dengan kapasitas dan kapabilitas pimpinan sekolah. Lalu yang kedua, ini penting ketika ingin melaksanakan kepemimpinan distributif, keterampilan pimpinan sekolah dalam melakukan delegasi ini harus disiapkan terlebih dahulu. Karena mendelegasi itu ternyata nggak mudah. Jadi ada tips dan triknya. Bagaimana menentukan kesiapan guru, menentukan siapa-siapa yang layak untuk didelegasikan, lalu bagaimana membuat perencanaannya, dan bagaimana cara mendelegasikan. Kalau kita lihat tadi, yang kurang itu adalah masih belum jelasnya goal dan cara mendelegasikan, cara memberikan instruksi, sehingga bawahannya, guru dan staf ini, bawahannya ini tidak memahami sebenarnya tugas ini apa dan mau kemana. Jadi keterampilan delegasi harus dimiliki oleh pimpinan sekolah. Lalu yang ketiga, kemampuan pimpinan sekolah untuk melakukan group coaching itu juga harus dimiliki dalam kepemimpinan distributif ini. Jadi kalau distributif ini memang karena tujuannya tadi ya, membangun dan mengembangkan guru dalam kepemimpinan, maka secara tidak langsung maupun langsung pemimpin sekolah harus mengajarkan kepada guru tersebut, kepada guru yang didelegasikan. Nah, seringkali
mungkin terjadi ketika dia sebenarnya pimpinan sekolahnya capable, paham terhadap tugas tersebut, tapi kesulitan untuk mentransfer ilmu atau mentransfer keterampilan tersebut ke guru. Sehingga ini butuh dilatih bagaimana mengcoaching guru tersebut supaya bisa menguasai keterampilan atau ilmu tertentu sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi ini tiga yang ketiga, di mana pimpinan sekolah harus mempunyai keterampilan groundcoding. Lalu yang keempat, masukannya adalah selebrasi dan reward ini harus konsisten dan sifatnya personal. Karena kan ada tugas-tugas yang sifatnya personal, sehingga motivasinya juga harus secara personal kepada individu tersebut. Nah ini yang perlu kiranya dikembangkan. Lalu yang terakhir, pimpinan sekolah itu kan bukan manusia yang sempurna ya, segala sesuatunya harus tahu, apalagi kepala sekolah. Mungkin ada hal-hal yang kurang dari pimpinan sekolah tersebut, baik entah itu pengetahuannya ataupun keterampilannya. Sehingga support atau dukungan dari organisasi dalam hal ini manajemen pengelolaan dan pengembangan kinerja pegawai itu, kalau programnya sudah clear atau jelas dan sistemnya sudah bagus, itu akan mensupport, akan mendukung sekali pelaksanaan kepemimpinan distributif. Sehingga ketika dia misalnya guru ini diberikan tugas mentok nih ya ke kepala sekolahnya juga mungkin pengetahuannya masih kurang atau keterampilannya masih kurang. Nah, dia bisa didukung atau diberi bempernya itu adalah melalui pengelolaan dan pengembangan kinerja pegawai. Biasanya oleh HRD-nya atau yang terkait dengan pengembangan kepegawaian. Sehingga dia bisa mendapatkan dukungan dari situ. Kalau sistemnya sudah bagus, insya Allah guru dan staf ini tidak merasa ditinggal atau tidak merasa harus berkembang sendirian dan berjuang sendirian. Nah, saya kira itu lima hal yang nanti bisa disarankan terhadap sekolah tersebut dan mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat sekolah-sekolah lain ketika ingin menerapkan kepemimpinan distributif di sekolahnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.